Indonesia, sebagai salah satu negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia, berpotensi menjadi negara yang mandiri energi. Kelapa sawit diolah menjadi FAME atau Fatty Acid Methyl Ester yang merupakan bahan bakar nabati. FAME disebarkan ke seluruh Indonesia melalui titik-titik penerimaan, baik melalui kapal maupun mobil tangki. Kualitas FAME diuji untuk dapat dinyatakan memenuhi standar dan siap memasuki tahap pencampuran. Dengan dukungan pemerintah, penyerapan FAME terus meningkat seiring semakin tingginya kebijakan kandungan dalam bahan bakar diesel. Pemerintah menetapkan pencampuran biodiesel 30% harus mulai diimplementasikan pada Januari 2020. Target ini sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2015. Dengan dukungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian ESDM, dan Kementerian BUMN, Pertamina berhasil menjadi BUBBM pertama yang meluncurkan biodiesel 30% atau B30 di penghujung tahun 2019. Peluncuran ini dilakukan lebih awal daripada target yang ditetapkan. Program mandatori B30 ini juga terselenggara berkat dukungan dari DPD PKS, BPPT, Aprobi, Gaikindo, dan seluruh stakeholder terkait. B30 yang merupakan campuran dari 30% FAME dan 70% bahan bakar diesel atau solar telah siap digunakan untuk sektor transportasi, industri, hingga pembangkit listrik, sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. B30 melewati tahapan road test dengan berbagai macam kategori kendaraan dan melewati puluhan ribu kilometer jarak tempuh hingga akhirnya dinyatakan siap diimplementasikan. B30 pun telah terbukti mampu menghasilkan performa mesin yang lebih baik, daya yang lebih tinggi, dan yang terpenting adalah rendah emisi dibandingkan dengan B20. Kini, B30 sebagai salah satu solusi ketahanan energi nasional telah siap disalurkan ke masyarakat di seluruh penjuru negeri. Indonesia menuju transformasi energi bersih. Indonesia, sebagai salah satu negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia, berpotensi menjadi negara yang mandiri energi. Kelapa sawit diolah menjadi FAME atau Fatty Acid Methyl Ester yang merupakan bahan bakar nabati. FAME disebarkan ke seluruh Indonesia melalui titik-titik penerimaan, baik melalui kapal maupun mobil tangki. Kualitas FAME diuji untuk dapat dinyatakan memenuhi standar dan siap memasuki tahap pencampuran. Dengan dukungan pemerintah, penyerapan FAME terus meningkat seiring semakin tingginya kebijakan kandungan dalam bahan bakar diesel. Pemerintah menetapkan pencampuran biodiesel 30% harus mulai diimplementasikan pada Januari 2020. Target ini sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2015. Dengan dukungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian ESDM, dan Kementerian BUMN, Pertamina berhasil menjadi BUBBM pertama yang meluncurkan biodiesel 30% atau B30 di penghujung tahun 2019. Peluncuran ini dilakukan lebih awal daripada target yang ditetapkan. Program mandatori B30 ini juga terselenggara berkat dukungan dari DPD PKS, BPPT, Aprobi, Gaikindo, dan seluruh stakeholder terkait. B30 yang merupakan campuran dari 30% FAME dan 70% bahan bakar diesel atau solar telah siap digunakan untuk sektor transportasi, industri, hingga pembangkit listrik, sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. B30 melewati tahapan road test
dengan berbagai macam kategori kendaraan dan melewati puluhan ribu kilometer jarak tempuh hingga akhirnya dinyatakan siap diimplementasikan. B30 pun telah terbukti mampu menghasilkan performa mesin yang lebih baik, daya yang lebih tinggi, dan yang terpenting adalah rendah emisi dibandingkan dengan B20. Kini, B30 sebagai salah satu masuk skala keekonomiannya. Ini sebagai contoh PLTS. PLTS kita itu pabrikan-pabrikan kita itu baru pabrikan solar panel, dan solar panel itu pun kapasitasnya juga kecil-kecil, 40 mega, 50 mega, ya paling besar mungkin 100 mega. Nah ini yang menyebabkan kemudian pabrikan-pabrikan solar panel ini bahan bakunya solar cell-nya itu masih impor. Nah, impornya ketengan, kemudian unit-unit pengolahannya kecil-kecil, akibatnya ya harganya itu masih cukup tinggi. Ya, sebagai perbandingan itu, rata-rata di kita sekarang solar panel itu masih sekitar $1 per watt-peak. Di Cina sudah 30 sen, bahkan 20 sen per watt-peak. Nah, kalau di Cina, pabrikan-pabrikan itu kapasitasnya bisa 500 mega, bahkan 1000 mega. Di kita masih 40-an mega gitu. Inilah yang kita juga akan mengembangkan market ini, sehingga dengan Perpres ini kita market juga bisa berkembang. Kemudian Perpres ini sangat urgen karena pengembangan EBD itu menciptakan nilai-nilai ekonomi baru, yaitu sebagai energi bersih. Kemudian menciptakan investasi nasional dan juga daerah-daerah tentu saja, ya kan. Pengembangan PLTA, PLTMH di daerah-daerah ini kan bagian menimbulkan investasi juga gitu. Menciptakan industri EBD dalam negeri dan daerah-daerah. Kemudian mendorong juga munculnya pengusaha-pengusaha EBD di dalam negeri. Dan meningkatkan ketahanan energi serta ekonomi nasional. Karena apa? Banyak sumber-sumber dari energi baru terbarukan itu ada di dalam negeri. Sehingga ini diharapkan ini mampu mendorong kita keluar dari jebakan defisit neraca perdagangan. Kemudian, RPPS harga EBD ini juga memberikan net benefit yang positif. Benefitnya itu ya seperti energi bersih, kemudian harga listrik terjangkau, karena dengan adanya insentif, kemudian pertumbuhan industri dan ekonomi dalam negeri akibat listrik terjangkau, karena dengan harga terjangkau ya, di samping industri EBD sendiri,
kemudian keamanan energi karena harga EBT keekonomian yang wajar, kemudian penciptaan nilai tambah. Nah, cost-nya memang bagi pemerintah adalah menyiapkan insentif fiskal dan perpajakan. Kemudian, ya seperti tadi saya sampaikan, harga pembelian tenaga listrik pada saat ini belum mencerminkan nilai keekonomian yang wajar. Nah, seperti rekan-rekan media massa mendengar juga bahwa harga-harga di daerah ini sering dipatok 85% dari PBB, sehingga inilah yang harga EBT itu masih di atas itu. Gitu. Kemudian juga masih ada masalah juga, belum ada kontrak atau PPA yang mengikuti ketentuan-ketentuan yang ada, ya kan. Kemudian juga perlunya dukungan berbagai kementerian dalam mengoptimalkan pemanfaatan EBT. Nah ini kalau kita cermati, ini pengembangan EBT itu memerlukan dukungan dari berbagai kalangan. Sebagai contoh, untuk PLTA. PLTA ini harus ada kerjasama dengan daerah, kemudian juga pusat dan kementerian terkait. Nah, kalau kita lihat, ini pungutan air ini, baik pusat sampai daerah ini cukup besar. Bahkan sampai Rp250 per kWh. Alhamdulillah ini sedang kita perbaiki. Nah, ini yang walaupun secara teknologi harganya cukup kompetitif, namun kalau perizinan, kemudian juga masalah lahan, dan masalah lain ini menimbulkan biaya yang sangat signifikan, inilah yang menimbulkan competitiveness dari EBT itu menjadi rendah. Lalu karena itu dalam RPPS ini dimasukkan juga bagaimana dukungan kementerian-kementerian lembaga di dalam mendukung pengembangan EBT. Nah, RPPS sangat penting karena untuk mensinergikan tadi, mensinkronkan ini memerlukan adanya instrumen kebijakan. Dan instrumen kebijakan RPPS inilah yang mensinergikan dan mensinkronkan kebijakan-kebijakan dan langkah-langkah dari kementerian lembaga terkait. Nah ini kenapa kita mendorong adanya RPPS harga energi baru terbarukan. Lanjut. Nah kemudian kalau kita dalam mengembangkan kebijakan-kebijakan yang untuk mendorong level playing field bagi EBT ini, kita juga mempelajari pengalaman dari negara-negara lain. Nah ini kalau dipetakan evolusi dari kebijakan energi ini bisa dikelompokkan menjadi pada tahap awal initiation, ya, kemudian tahap take off memulai, kemudian mainstreaming pengarus utamaan, dan advance sudah berintegrasi dengan sistem. Nah ini masukan dari IEA, International Energy Agency. Ini pengembangan kebijakan seperti ini. Indonesia itu masih dalam tahap awal. Jadi untuk EBT ya, untuk EBT masih dalam tahap awal. Nah, dalam tahap awal ini kebijakan energi itu harus membangun kepercayaan bagi investor dan mendorong adanya biaya-biaya itu turun atau efisiensi. Jadi kita itu masih dalam tahap itu ya. Nah, kemudian kalau di tahap berikutnya, ini mengelola pertumbuhan, mengendalikan biaya kebijakan, dan seterusnya. Nah inilah PR kita itu bagaimana kebijakan-kebijakan EBT itu masih sangat diperlukan agar supaya investor-investor EBT itu risikonya itu rendah dan confident untuk berinvestasi di EBT di Indonesia gitu. Jadi ini pertimbangan antara lain pertimbangan di dalam menyusun perpres ya. Dan ini berdasarkan pengalaman di Irak, Vietnam, Afrika Selatan, Cina, ya, Brasil, India, Amerika, Jerman, dan negara-negara Eropa lainnya. Lanjut. Nah, dalam kelompok, dan ini IEA itu mengkategorikan
Indonesia itu masih dalam tahap inisiasi dan take off. Nah, disinilah karakteristiknya, ini pasar belum matang, ya kita bisa sampaikan ya. PLTS itu harganya kompetitif, bisa murah, kalau ada market minimal 350 mega per tahun. Nah, kita per tahunnya baru 100 mega. Akibatnya ya itu masih relatif mahal ya, pasar belum matang. Kemudian kebijakan prioritas ini harus membangun kepercayaan kepada investor. Jadi mengurangi risiko, kemudian insentif-insentif diperlukan untuk mendorong itu. Lanjut. Nah, ini kebijakan untuk mengurangi risiko bagi investasi. Ini kalau kita lihat ya perkembangannya dari yang bawah itu. Kalau kita lihat adanya suatu timbangan itu ya. Pada tahap awal, ini memang pemerintah harus lebih banyak berperan, gitu, memberikan insentif, sehingga memberikan kompensasi biaya eksplorasi untuk panas bumi misalnya, sehingga investor-investor confident. Namun kalau sudah dalam tahap take off dan seterusnya, ini mulai seimbang antara peran pemerintah dan peran dunia usaha, ini mulai seimbang. Nah, ke depan begitu market sudah mature, inilah pemerintah peranan sudah kecil sehingga peran dunia usaha yang lebih besar gitu. Jadi melihat perkembangan seperti itu. Nah, ini oleh karena itu pemerintah sangat mendukung perkembangan EBT melalui insentif-insentif, kemudian juga antara lain dengan pelaksanaan fit-in tarif untuk yang kapasitasnya kecil 1 mega, karena pemerintah mendorong agar pengusaha-pengusaha dalam negeri, terutama pengusaha-pengusaha daerah yang bergerak di bidang EBT itu berkembang. Kemudian juga PJBL diharapkan PJBL kita juga bankable. Lanjut. Nah, dalam RPPS nanti, parameter apa yang diatur dan bagaimana mengaturnya. Nah, ini PPS itu sebenarnya filosofinya seperti itu. Yang pertama adalah harga keekonomian EBT yang wajar. Nah, wajar ini tentu saja kita mempertimbangkan keterjangkauan dari masyarakat sebenarnya, ya. Namun keekonomian, supaya kalau enggak harga keekonomian, ini investor juga tidak confident, tidak berinvestasi, sehingga EBT juga tidak akan berkembang. Negara Indonesia beda dengan negara-negara maju. Negara maju, daya beli masyarakat itu sudah cukup tinggi gitu. Nah, kalau di kita, listrik saja kan masih disubsidi sekitar 50 triliun kan, karena masih ada masyarakat yang perlu itu. Oleh karena itu kita harus bisa balancing antara harga keekonomian yang baik, kemudian juga daya beli. Kemudian harga EBT yang terjangkau. Nah, dalam hal ini pemerintah itu memberikan insentif dan kompensasi sehingga harga EBT itu di masyarakat menjadi terjangkau. Namun keekonomiannya masih tercapai, yaitu seperti tadi saya sampaikan, karena ini masih tahap awal sehingga pemerintah berperan memberikan insentif-insentif, misalnya insentif untuk tax holiday, insentif fiskal yang selama ini sudah diberikan oleh pemerintah, kemudian juga nanti di panas bumi untuk mengurangi risiko, itu juga ada kompensasi untuk eksplorasi dan kompensasi agar supaya harga kepada PLN itu menjadi baik. Kemudian juga pemerintah menetapkan kuota EBT, nah ini Menteri SDM menetapkan kuota EBT dengan mengacu target RUEN. Nah, berdasarkan target RUEN ini, nanti Menteri SDM menetapkan kuota untuk tahun-tahun mendatang. Atas dasar kuota ini, kemudian PLN melakukan pelelangannya. Apa kalau itu
pengadaannya itu dengan pemilihan langsung, atau kemudian juga penunjukan langsung kalau itu masuk di dalam FIT. Kemudian parameter yang diatur juga mencakup pengadaan proyek-proyek EBT. Nah, prinsipnya itu adalah pengadaan proyek-proyek EBT ini adalah transparan, justice for all, fairness ya, dan bankable. Gitu. Kemudian juga memberikan pedoman PJBL yang bankable, perjanjian jual beli listrik yang bankable. Kemudian di dalam permen ini juga mengatur bagaimana peran atau dukungan para kementerian lembaga. Di situ diatur apa tugas dari Menteri Keuangan, Menteri SDM, kemudian Menteri Dalam Negeri, dan lain-lain. Kemudian juga diatur mengenai ketentuan peralihan, bagaimana dari proyek-proyek yang sudah berjalan, kemudian belum ada penetapannya. Kemudian ketentuan lain-lain, ini ketentuan lain-lain berkaitan dengan perkembangan suatu teknologi ke depan, dan ketentuan penutup. Lanjut. Nah, paralel dengan pengembangan penyusunan dari Perpres ini, kita juga menyiapkan quick win-nya. Jadi kita menyiapkan program-program untuk PLTS skala masif, dan ini nanti kita akan tahun depan bersama dengan PLN kita akan pengadaan PLTS 200 mega di Sumatera Selatan. Nah, dengan target harganya itu bisa 5 sen per kWh. Nah, kalau sekarang di Sumatera itu BBP-nya sekitar 7,5 sampai 9 sen per kWh, tentu saja dengan pembangunan ini kan akan mengefisienkan PLN ya. Kemudian juga mendorong ini ada PLTS terapung di berbagai waduk. Ini ada potensi 857 mega. Kemudian pengembangan PLTS lahan bekas tambang, ini potensinya 2.300 mega ya. Kemudian untuk pengembangan PLTA, PLTMH secara masif, ini kita koordinasi dengan PUPR, ini ada PLTA, PLTMH waduk 302 mega. Kemudian PLTS skala besar. Nah, untuk PLTS skala besar, kita mengembangkan konsep renewable energy based industry development. Ini misalnya di Sumatera Utara, Kaltara, Papua. Nah, Kaltara itu ada 2 di Mentarang dan Kayan. Ini nanti dikembangkan bersamaan dengan pengembangan industrinya. Gitu. Jadi Papua itu juga ada potensi Mamberamo di Papua pantai sebelah utara, di sebelah utara. Ini juga sangat potensial sekaligus nanti dibangun industrial estate-nya. Kemudian sebagai negara agraris, ini biomasa kita potensi sangat besar. Kita juga mendorong pengembangan biomasa secara masif. Nah, ini kita akan mengembangkan PLT biomasa untuk menggantikan PLTD. Ya. Kemudian mengembangkan PLT biomasa, kita hybridkan dengan PLTS, solar energi, di daerah-daerah 3T. Dan kemudian juga kita, PLTU kita kan masih cukup banyak. Nah, nanti batu baranya ini kita substitusi sebagian dengan biomasa melalui co-firing. Co-firing ini bisa 5% dari batu bara, bisa kita gantikan dengan biomasa. Dan kita sudah uji coba di beberapa PLTU. Misalnya dengan PJB ini ada sekitar 5-7 PLTU sudah diuji coba, antara lain Python. Kemudian Indonesia Power juga sudah uji coba juga PLT biomasa di PLTU Jeranjang, NTB. Nah, ini bisa mengurangi 5% dari pemakaian batu bara. Artinya apa? Artinya biomasa juga bisa berkembang melalui co-firing ini. Kemudian juga sekaligus kita menyiapkan peraturan-peraturan implementasinya, misalnya Permen SDM mengenai kuota, dan juga mendorong permen-permen terkait di kementerian lembaga terkait juga sudah mulai disiapkan. Lanjut. Nah, ini secara ringkas rancangan Perpres untuk pembelian tenaga listrik EBT oleh PLN ya. Nah, ini untuk masalah harga
harga ini fit untuk yang maksimum 1 mega feed-in tarif dan staging. Jadi dengan staging ini untuk PLTA, PLTMH, PLTS, PLT Bayu semua di bawah 1 mega, PLT biomasa, PLT biogas, PLTS, PLTB ekspansi, PLTBM, PLT biogas ekspansi. Kemudian dengan mekanisme harga patokan tertinggi untuk PLTP untuk semua kapasitas, PLTA termasuk PLTA waduk, PLTS dan seterusnya. Kemudian harga kesepakatan ini untuk PLTA Pickers, PLT sampah, PLT BBN, PLT energi laut untuk semua kapasitas. Kemudian harga kesepakatan ini nanti memerlukan persetujuan dari Menteri SDM. Kemudian di dalam Perpres ini juga mengatur pelaksana pembelian tenaga listrik. Ya, ini ada penunjukan langsung untuk yang feed-in tarif. Ya. Kemudian penunjukan langsung berupa penugasan untuk PLTP, PLTA, PLTN, PLTMH, waduk, excess power. Kemudian pemilihan langsung untuk PLTS, PLTB kapasitasnya di atas 1 mega, PLT biomasa dan PLT biogas di atas 1 mega. Kemudian periode kontrak 30 tahun, transaksi ini dalam rupiah dengan nilai tukar SISDOR. Kemudian ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. Nah ini kita infokan juga harga listrik EBT lanjut. Nah ini untuk PLTA, untuk di bawah 1 mega ini feed-in tarif, staging 1-15 tahun, 16-30 tahun ini harganya, dan harganya itu ada faktor lokasi. Semua ada faktor lokasi. Kemudian di atas 1 mega ini dengan harga patokan tertinggi. Ini tidak saya baca satu persatu ya. Ini ada PLTA, kemudian PLT Bayu, PLT tenaga surya. Lanjut. Kemudian ini untuk PLT biomasa, PLT biogas, PLT panas bumi. Kemudian harga listrik ini bertahap staging dan akan turun setelah masa pengembalian investasi. Lanjut. Oh ini untuk PLTP. Kemudian ini ada faktor lokasi. Jadi faktor lokasi itu untuk Jawa mainland ini karena infrastruktur sudah well established, ini tidak ada faktor lokasinya. Tapi kalau di pulau-pulau kecilnya ada faktor lokasinya 10%, jadi 1,1 gitu. Untuk kapasitas sampai dengan 10 mega. Kemudian kalau di atas 10 mega, ini yang di kolom satunya lagi. Lanjut. Nah, dalam penyusunan harga tadi, kita itu menggunakan model keekonomian berdasarkan asumsi dan metodologi yang kredibel. Serta kita melakukan benchmarking. Nah, ini antara lain asumsi-asumsi yang dipakai di dalam perhitungan, asumsi teknis, misalnya capacity factor, kapasitas terpasang, ya kan, masa EPC-nya, masa pemanfaatan, tenaga listrik yang terjual, kemudian kaitannya dengan finansialnya, ya, interest, diskon faktor, ONM, PPH. Nah, ini yang asumsi-asumsi dan metodologi yang dipakai di dalam melakukan assessment harga tadi. Itu saya kira yang untuk informasi yang menjadi bahan untuk pengantar untuk diskusi lebih lanjut. Terima kasih. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Dirjen.
Dan selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Kita masuk ke sesi pertama. Kami sudah mencatat dan membaca ada beberapa pertanyaan yang masuk di kolom Q&A. Dan kami akan mempersilahkan 3 orang dari rekan media untuk berbicara secara langsung kepada narasumber pada hari ini. Baik, untuk penanya pertama, kami akan memilih dari Investor Daily, Mbak Ayu Ningtyas, yang akan bertanya terkait update 75 PPA, peraturan Presiden tentang EBT, dan produksi D100 dan roadmap tentang B30. Baik, Mbak Ayu Ningtyas, ditampilkan? Roadmap B30. Halo Mbak Ayu. Baik, kami akan memproses Mbak Ayu untuk bisa menyalakan mikrofon dan kameranya. Ya, halo Mbak Ayu. Ya, halo Mbak. Ya, sehat Mbak Ayu? Sehat. Oke, baik. Silakan Mbak Ayu untuk mengajukan pertanyaannya. Ya, Bapak tadi yang soal Perpres EBT, kalau untuk harganya berarti ada 4 skema ya Pak ya tadi yang dipakai. Kemudian kalau untuk panas bumi itu saya baca di rancangannya kan ada kompensasi untuk eksplorasi. Bisa diperjelas lagi itu seperti apa, dan untuk insentif-insentif tadi yang Bapak bilang akan lebih banyak untuk di masa-masa awal ini, itu juga apa saja insentifnya. Kemudian untuk yang biodiesel Pak, dengan adanya kemarin Pertamina sudah mulai produksi D100 itu, adakah perubahan roadmap atau percepatan untuk pelaksanaannya di B30? Itu ada perubahan atau enggak gitu. Makasih. Halo. Oh iya Pak, sama satu lagi yang PPA EBT yang kemarin sempat terkendala itu, apakah ada update untuk yang 75 PPA yang sudah berhasil mendapatkan pendanaan? Ya, itu aja Pak, makasih. Baik, terkait PPA, Perpres dan roadmap B30 ya, Mbak Ayu. Baik. Iya. Baik, silakan Bapak Dirjen. Langsung atau nunggu? Langsung Pak. Oh, langsung ya. Jadi insentif-insentif ini yang disiapkan oleh pemerintah dengan tujuan yang pertama bahwa harga ini mencerminkan keekonomian dari EBT. Namun karena ini supaya terjangkau, ini pemerintah juga memberikan insentif, gitu kan? Insentif supaya harga ini turun. Misalnya untuk panas bumi, nanti biaya eksplorasi itu dikompensasi oleh pemerintah. Kemudian tax holiday itu juga akan diberikan. Kalau kebijakan itu diberikan, misalnya untuk panas bumi, ya, ini ada pengurangan harga, penurunan harga, ya, bisa 3 sampai 2,5 sampai 4 sen per kWh. Gitu. Apalagi dengan insentif kepada PLN, ini menjadi terjangkau bagi masyarakat. Nah ini yang kenapa? Karena kalau eksplorasi ini dikompensasi oleh pemerintah, ini risiko dari panas bumi itu turun, sehingga juga bisa akses kepada dana-dana murah atau karena risknya kecil sehingga dananya murah. Ya. Akibatnya harga-harga ini menjadi terjangkau. Inilah yang alhamdulillah kita sudah komunikasi dengan Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan sudah BKS sudah memberikan green light untuk insentif-insentif ini. Nah, untuk B30 ini sebenarnya prosesnya itu sudah cukup bagus. Jadi
trennya itu baik dari B20, B30. B30 itu pada bulan Februari, alhamdulillah itu bisa 95% dari target. Ya. Namun ya seperti kita ketahui dengan adanya COVID ini ya, masalah COVID ini kemudian turun dan ini sekarang ini sudah agak recovery lagi gitu B30. Nah, ini sangat penting karena ini menjadi balancing juga untuk mencapai target 23%. Nah, ke depan ini ya alhamdulillah Pertamina sudah cukup maju juga dan bisa menyelesaikan co-processingnya. Dan ini juga didukung dengan katalis dari dalam negeri ya, dari IPB. Ini kita dorong ke depan itu mencapai kita bisa memproduksi di 100. Nah di 100 itu baik co-processing maupun investasi yang didorong oleh para investor juga. Kita sudah istilahnya itu mengkampanyekan kepada pengusaha-pengusaha sawit, farming untuk berinvestasi di 100. Ada beberapa pengusaha yang mulai tertarik. Nah, kalau di 100 target kita 2000, ya ini mungkin agak mundur ya, mungkin 2022, 2023 ya. Kalau di 100 bisa kita produksi, ini B30 itu bisa kita tingkatkan lagi. Walaupun B40 dari FAMI bisa juga, namun untuk konsumen-konsumen tertentu. Namun ke depan idealnya adalah kita meningkatkan B30 dan seterusnya. Ini dengan mencampur di 100. Sehingga B0 ditambah FAMI ditambah di 100. Ini tetap kita upayakan, tetap kita dorong. Hanya mungkin agak terlambat ya tahun-tahun ini, tahun depan kita harapkan ekonomi kita sudah pulih kembali sehingga kita bisa kembali kepada roadmap. Karena dari satu sisi dengan kita mengembangkan biofuel ini berbasis sawit, kita juga ini membangun kekuatan nasional. Karena ini kan menjadi tumpuan dari 17 juta petani ya kan. Dan di satu sisi kita juga terus mendorong agar kesejahteraan petani sawit ini juga terus berkembang juga. Jadi dan juga kalau ini program biofuel ini berkembang, ini juga menjadi buffer bagi industri sawit sendiri gitu. Di samping sawit untuk industri oleofuelnya sendiri gitu. Jadi pemerintah tetap mempunyai komitmen untuk mendorong biofuel berbasis sawit. Kemudian untuk update PPA mungkin Pak Haris ya bisa membantu update. Silakan Pak Haris. Baik, terima kasih Pak Dirjen. Ada beberapa pertanyaan tadi yang terkait. Yang pertama tadi Bu Ayu menyampaikan mekanisme harga yang ada di rancangan Perpres. Hanya ada 3 Bu Ayu. Jadi yang pertama itu terkait dengan feed-in tarif, yang kedua terkait dengan HPT, harga patokan tertinggi, dan yang ketiga terkait dengan harga kesepakatan. Tadi sudah dijelaskan juga di presentasi Pak Dirjen. Nah, untuk yang kaitannya dengan update kontrak yang sudah ada, kami mau menyampaikan bahwa sampai dengan 2020 ini sebenarnya kontrak itu sudah ada lebih dari 80. Ya, dengan rincian 2017 itu ada 70 PPA dengan kapasitas 1.206 MW. Kemudian di 2018 itu ada 5 PPA dengan kapasitas 367 MW. 2019 ada 7 PPA dengan total 53 MW, dan di 2020 ada 1 PPA 145 MW. Total ada 1.771 MW. Nah, terkait dengan progres untuk yang COD dari semua
pembangkit dari semua PPA tadi yang sudah COD hingga di saat semester 1 2020 itu ada 24 pembangkit meliputi ada 2017 PPA ada 21 dengan total kapasitas 434 megawatt. Tahun 2018 ada 2 PPA dengan total 2 megawatt. Dan di 2019 ada 1 PPA yang COD dengan kapasitas 0,8. Kemudian yang masuk di dalam konstruksi sampai saat ini ada 28 dengan total kapasitas 799 megawatt. PPA yang 2017 itu ada 22 IPP dengan 434 mega. 2018 itu ada 3 IPP dengan kapasitas 364,9 mega dan di 2019 ada 3 IPP 0,7 megawatt. Dan yang masih saat ini belum konstruksi atau masih dalam proses persiapan financial close. Financial close ini ada beberapa progres, ada yang sudah mendapatkan komitmen dari bank yang akan memberi pinjaman, namun syarat-syarat untuk financial close-nya belum lengkap. Ada juga yang memang masih mencari pendanaan, ada juga yang PPA-nya sudah berlaku efektif, namun masih berproses untuk financial close, dan ada juga yang memang sedang menyiapkan jaminan pelaksanaan dan jaminan penawaran. Nah, dari 24 yang sedang proses persiapan FC tersebut kapasitasnya sekitar 510,65 megawatt. Di antaranya untuk PPA yang 2017 masih ada 20 IPP yang masih berproses dengan total kapasitas 314 mega. Di 2019, PPA 2019 masih ada 3 IPP dengan 51 mega kapasitas totalnya, dan di 2020 masih berproses untuk itu, yaitu kapasitas 145 megawatt 1 IPP. Untuk yang terminasi, sampai saat ini ada 8 yang terminasi, semuanya di PPA yang 2017, dengan total kapasitas 23,5 megawatt. Demikian, Pak Dirjen. Terima kasih. Baik, demikian Mbak Ayu. Sudah cukup jawabannya Mbak Ayu ya. Mbak boleh nanya satu lagi nggak? Oke, dipersilakan Mbak Ayu. Satu ya Mbak Ayu, oke. Ya, tadi untuk yang Pak Toto bilang bahwa untuk B30 udah mulai naik lagi setelah kemarin COVID, mungkin bisa didetailin untuk realisasinya sudah berapa gitu. Itu aja sih. Terima kasih. Baik. Realisasi B30 ya Mbak Ayu ya? Ya Mbak. Baik. Agak recovery, kalau nggak recovery itu maksudnya anjlok. Nah ini Februari itu realisasi 95%, Maret itu 95%, ya memang turun, April 94%, 92%, kemudian Juni 87%-nya turun tapi tidak banget. Dan ini kita harapkan ini dengan ekonomi sudah mulai terbuka, ini transportasi mulai berkembang, logistik mulai berkembang, nah ini yang B30 ini mulai berkembang lagi. Nah kalau kita bandingkan dengan Malaysia masih tunda loh Mbak, yang B20 itu. Nah di kita tetap jalan. Nah, ini karena memang ini sangat strategis bagi kita, tidak hanya bagi energi, tapi juga bagi ekonomi. Jadi kita tetap komit untuk mendorong B30 itu. Bapak kalau dari volumenya gimana ya Pak ya? Volumenya untuk juta kiloliternya. Juta kiloliter? Iya. Mungkin detailnya mungkin Bu Fevi bisa gitu update. Oh belum itu ya, oke. Jadi kalau dari volume memang agak turun sedikit ya. Dulu targetnya kan sekitar 9,6 juta KL. Ini target kita kurangi menjadi sekitar 8,3 juta KL. Ya memang dengan mempertimbangkan penurunan dari kebutuhan BBM
di Capman masih tetap semua. Oke, namun di Capman-nya tetap masih menggunakan itu. In case nanti recovery nanti kalau memang ada perubahan yang sangat mendasar yang baru kita ambil. Jadi secara aturan kita tidak ubah, namun di dalam pelaksanaan di lapangan ini dari laporan Pertamina memang agak turun, jadi kita menggunakan sekarang itu 8,3 juta. Baik, demikian Mbak Ayu ya. Untuk jawabannya semua sudah dijawab. Pertanyaannya sudah dijawab semua. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaan yang masuk ke kita dari Republika, Mbak Intan Pratiwi. Pertanyaan Mbak Intan terkait pendanaan murah EBT yang bankable dan terkait perkembangan mobil listrik. Baik, kami akan memproses Mbak Intan. Ya, halo Mbak Intan. Halo. Oke, baik. Mbak Intan, silakan untuk diajukan pertanyaannya. Iya, halo, assalamualaikum Pak Toto, Pak Haris, dan bapak-bapak dan ibu yang lainnya. Mau nanya Pak, tadi yang soal skema tarif skema tadi yang skema pendanaan murah itu sebenarnya gimana sih Pak, kalau bisa dijelasin? Sama satu lagi soal kan memang banyak IPP yang terkendala masalah pendanaan gitu ya Pak. Support dari pemerintah tuh sampai mana sih Pak sekarang ini? Misalnya kayak udah ada beberapa perbankan sih Pak yang disolding sama pemerintah untuk bisa membantu para IPP ini untuk mendapatkan pendanaan. Lalu kan seringkali perbankan itu kan melihat bahwa proyek EBT ini kan high risk, terus habis itu juga karena harganya mahal, return-nya juga jadi nggak bagus gitu loh Pak dari sisi investasi. Nah, bagaimana upaya pemerintah untuk meyakinkan funding gitu untuk bisa terus gitu bahwa investasi di EBT ini menarik gitu buat mereka juga. Gitu ya, Pak. Makasih ya Pak Toto. Ya, makasih. Jadi pendanaan murah ini sangat penting bagi EBT. Dan dalam pelaksanaan sekarang itu yang bisa akses kepada 7% itu adalah perusahaan-perusahaan yang kalibernya itu cukup besar, cukup baik. Yang di bawah itu untuk 8-9%. Artinya harganya cukup mahal. Nah ini upaya yang kita lakukan, satu itu yang penting adalah harga tadi ya. Dengan harga diperbaiki, ini tentu saja akan meningkatkan kepercayaan perbankan juga. Yang kedua, risiko juga kita perbaiki juga. Nah, risiko kita perbaiki ini, misalnya panas bumi. Panas bumi kita perbaiki dengan kita akan melakukan mulai tahun depan, kita akan melakukan pemboran data akuisisi oleh pemerintah. Nah, data akuisisi oleh pemerintah itu sampai dengan pemboran slim hole. Dengan adanya slim hole ini, kita sudah bisa menginformasikan suhu, kemudian potensi. Nah, dengan adanya ini pemboran berikutnya akan lebih murah, dapat dana lebih murah gitu. Nah, ini pun nanti eksplorasinya juga akan dikompensasi oleh pemerintah. Satu. Nah, inilah yang akan mendorong risiko akan rendah dengan harga tadi. Kemudian juga PJBL juga akan kita perbaiki. Nah, kita juga kementerian ini juga akan menjadi fasilitator bagi para pengusaha ini akses kepada dana murah. Ya, antara lain misalnya kita sekarang koordinasi dengan PKR, dengan Dirjen Pendanaan dan Pengelolaan Risiko, Dirjen PPR. Pada prinsipnya ya, gampangannya itu adalah bagaimana ada semacam insentif bunga gitu loh. Nah, ini sebenarnya sudah ada mekanismenya, yaitu melalui SNI. Namun SNI ini ternyata masih kosnya cukup tinggi, karena masih ada hal-hal yang perlu diperbaiki lagi. Nah, inilah upaya kita dengan Kementerian Keuangan bagaimana kita bisa akses kepada pendanaan tadi. Di sisi lain, terus terang ini banyak sumber-sumber dana murah, misalnya JICA ini bisa menyiapkan pendanaan sampai 1%. Kemudian Austria itu bisa di bawah 2%. Jerman, DFW juga demikian, UK juga demikian. Hanya memang di situ memerlukan adanya bankable project pipeline. Nah, bankable project pipeline itu ada dua.
proyeknya itu adalah bankable dan pengusahanya bankable. Nah, EBTKI dalam hal ini memfasilitasi bagaimana memastikan kita mempunyai proyek pipeline yang bankable. Ya, misalnya dalam hal FS, misalnya kurang-kurang baik, ya kita bantu di situ gitu. Kita perbaiki. Kemudian juga misalnya dalam hal perusahaan-perusahaan ini juga supaya bankable strukturnya bagaimana, SDM-nya juga bagaimana. Nah, kita di dalam melakukan fasilitasi itu bekerja sama dengan lembaga-lembaga keuangan yang kredibel, misalnya dengan EY, ya dengan EY, NS ya kan, dan BWC. Ini yang akan berkoordinasi kita, memfasilitasi kita agar proyek pipeline ini bankable sehingga bisa masuk di dalam buku, tetap saja harus mekanismenya seperti itu, sehingga bisa akses kepada pendanaan kurang. Namun kita juga mencari mekanisme yang lebih sederhana lagi, terutama ini di panas bumi ada namanya GREM. GREM itu Geothermal Resources Resource Management ya, Risk Management. Nah itu kita kerjasama dengan World Bank. Pada intinya adalah kita memberikan dana yang murah, kemudian eksplorasi juga ditanggung. Nah, kalau eksplorasi real, ini developer itu hanya membayar separuhnya, ya karena ini dengan World Bank ya. Nanti kalau pemerintah kan mesti kompensasi untuk pemerintah. Nah, dengan demikian, nah kemudian kalau ini berhasil, nanti pengembang panas bumi ini akan mengembalikan dana tadi melalui center KBH. Jadi ada komponen dari harga di situ. Gitu. Nah, dengan demikian ini salah satu mekanisme yang sudah berkembang. Ini yang mau kita besarkan gitu, antara lain. Gitu. Dan kita terus berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan. Kalaupun nanti ada PMK yang akan di amandemen Indonesia itu, Kementerian Keuangan sudah siap gitu. Nah ini yang kita sekarang sedang mengidentifikasi instrumen-instrumen apa yang perlu diperbaiki, kemudian juga mekanisme. Tapi pada intinya adalah pendanaan ini sebenarnya tersedia. Namun PR-nya itu adalah bagaimana membuat suatu proyek pipeline yang bankable. Nah, tugas kita itu di situ. Kementerian kita itu membantu di situ gitu. Kemudian untuk apa? Molis, Paris bisa bantu Molis. Sebenarnya kalau Molis itu kita sudah koordinasi juga dengan Kementerian Sosial. Bahkan kita dengan almarhum ya Pak Dirjen Imate itu juga sedang mensinkronkan roadmap-nya Molis gitu loh. Nah, ini kita sedang koordinasi kembali dengan Pak Dirjen yang baru di Imate gitu. Ini silakan Pak Arif. Baik Pak Dirjen, menambahkan saja Pak informasi yang tadi sudah disampaikan bahwa untuk mobil listrik yang kaitannya dengan mobil listrik ini kan kegiatan yang melibatkan banyak kementerian ya Pak ya, termasuk Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan dan lain-lain. Nah untuk Kementerian SDM itu kita mempunyai tanggung jawab di bidang standar dan safety, kemudian penyediaan infrastruktur dan juga tarik tenaga listrik. Nah untuk standar dan safety-nya nanti dalam bentuk SPKLU standar itu harus memenuhi ketentuan standar keselamatan tenaga listrikan. Kemudian ada sertifikat instalasi SKPU oleh lembaga inspeksi teknis KSDM dan juga ada kesesuaian standar produk SPKLU oleh lembaga sertifikat produk. Nah ini nanti akan diselesaikan oleh Kementerian SDM. Kemudian terkait dengan penyediaan infrastruktur ada SPBU standar penyediaan listrik untuk umum ini bisa diintegrasikan dengan SPBU, SPBG, kemudian bisa juga dipasang di perkantoran, mall, dan juga di area parkir.
Dan untuk yang tarif tenaga listrik yang ada sekarang ini bisa menggunakan regulasi yang sudah ada saat ini dengan tarif Rp1.650 per kWh. Nah, itu adalah kewenangan yang bisa disiapkan oleh Kementerian SDM dan sebagian sudah mulai berproses untuk itu. Kemudian terkait dengan, ya mungkin itu dulu Pak Dirjen, karena nanti kan juga mobil listrik ini juga nanti terkait dengan pemilihan baterai apa nanti yang cocok untuk bisa kita pakai. Nah, kalau terkait dengan baterai, kita juga melihat potensi yang ada di Indonesia, di mana baterai yang berpotensi untuk kita gunakan nanti adalah baterai yang berbasis lithium nikel ya, karena kita nanti mempunyai produksi yang kita punya potensi besar untuk memproduksi. Memang ada banyak jenis baterai lithium, ada yang lithium nikel magnesium kobalt oxide atau NMC, ada juga yang lithium iron phosphate LFP, dan juga ada lithium nikel kobalt aluminium oxide. Nah, ini juga, namun sekarang mungkin yang kita bisa pertimbangkan untuk digunakan sekarang dengan juga memperhatikan sumber daya yang kita punya adalah yang NMC dan NCA yang berbasis nikel tadi. Sedangkan yang berbasis fosfat mungkin iron phosphate mungkin di prioritas yang kedua. Yang dipertimbangkan selain dari bahwa kita memang punya sumber daya nikelnya, juga ada karakteristik-karakteristik yang bisa kita lihat, misalnya dari spesifik energinya. Spesifik energi artinya berapa listrik yang dihasilkan dibandingkan dengan berapa berat volume dari si baterai itu sendiri. Dan di sini kalau kita lihat bahwa kedua NMC dan NCA itu punya spesifik energi yang bagus. Lalu performance juga bagus, lifetime tidak begitu tidak masuk di dalam yang paling tinggi, tetapi juga bukan di yang jelek gitu. Jadi mungkin itu pertimbangan untuk mobil listrik. Terima kasih Pak. Baik, demikian Mbak Intan. Sudah dijawab ya? Mungkin saya nambah sedikit ya. Silakan Pak Dirjen. Karena jadi molis ini sangat strategis bagi EBD. Karena di dalam proses bahan bakunya itu, ini harus disupport oleh energi yang murah. Nah, energi yang murah itu yang affordable itu adalah antara lain dengan PLTS tadi, atau energi lain yang harganya cukup rendah. Kalau tidak kompetitif. Nah, kita itu kan punya potensi-potensi PLT yang cukup besar. Misalnya di Sulawesi itu ada 4.000-an lebih mega ya, di Sulawesi Tengah agak ke utara. Kemudian Sulawesi Selatan agak ke utara juga banyak potensinya. Ini kalau ini bisa disalurkan kepada industri smelter ini untuk nikel, inilah yang merupakan suatu market driven juga untuk mengembangkan EBD gitu. Nah, oleh karena itu kita berkepentingan juga untuk mendorong molis. Karena kalau molis berkembang, EV, ya motor listrik, motor maupun mobil listrik berkembang, kan kebutuhan baterai juga meningkat. Di samping juga pengembangan PLT off-grid ini nanti dengan hybrid dengan baterai juga. Nah, kalau kebutuhan baterai ini meningkat, ini kebutuhan smelter juga meningkat, ini yang bisa didorong dengan PLT tadi. Misalnya di Mambramu, di Kapuas, di Papua. Ini kalau bisa dikembangkan itu sekaligus juga mengembangkan daerah itu. Oleh karena itu kita juga sangat concern untuk pengembangan molis ini, EV ini gitu. Terutama yaitu dari baterai, dan sudah beberapa BUMN atau pengusaha untuk teknologi ini sudah mulai tertarik untuk mengembangkan ini, dan ini dikoordinasikan di Menko Marves. Makasih Mbak.
Baik, terima kasih Pak Dirjen. Demikian Mbak Intan. Kami lanjut ke pertanyaan ketiga. Dari Bloomberg, Eko Listiorini. Pertanyaannya terkait tadi hampir sama dengan Mbak Ayu, terkait roadmap B30, realisasi bauran EBT, dan juga terkait regulasi, Perpres ataupun Undang-Undang EBT. Kami undang untuk Mas Eko. Oh, Mbak Eko, sorry, maaf. Oke, sudah dengar suaranya, Mbak? Iya, Mbak, udah dengar. Oke, silakan. Selamat siang, Bapak. Cuma mau menegaskan aja, Pak, tadi kalau dengar jawabannya ke Ayu soal roadmap biodiesel, Pak, itu apakah targetnya akan diselesaikan tahun ini atau tahun depan? Agak nggak jelas tadi jawabannya, Pak. Terus untuk perpresnya sendiri, kapan Pak bisa terbit? Kalau lihat tadi pemaparannya kan sudah sangat komprehensif ya Pak. Berarti kan mungkin sudah dalam waktu dekat akan bisa diterbitkan dan diterapkan. Kemudian untuk yang roadmap biodiesel Pak, kan yang Permen 12 2015 tuh cuma berhenti sampai di 2020 dengan penerapan B30. Nah, di roadmap yang berikutnya gambarannya seperti apa Pak periodenya? Apakah akan mulai langsung di 2021 dengan campuran yang seperti apa? Gitu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak. Terima kasih Mbak Eko, Mbak Rini atau Mbak Eko. Semoga sehat-sehat ya Mbak. Amin Pak, makasih Bapak juga. Nah, pertama untuk realisasi EBT ini 19 ini 2019 ya Pak Aris ya. Ini realisasi 2019. Kemudian untuk roadmap biodiesel ini kita memang dorong terus untuk ke depan, bahkan dengan munculnya nanti B100 supaya ini bisa meningkat lagi gitu. Karena terus terang untuk ke situ masih ada potensi juga masih ada, dan ini menjadi buffer dari EBT sawit kita. Karena dan ini sudah mempertimbangkan APBD dari itu. Kemudian kita juga mendorong juga. Nah ini kalau nanti instrumen kebijakannya memang perlu diperbaiki, nanti juga akan kita ambil juga gitu. Namun kita juga sedang menyiapkan tadi sudah saya sampaikan melalui Mbak Basili ya. Kita sudah invite juga beberapa investor sudah tertarik. Jadi nanti kelihatannya kluster Pertamina dengan dunia usaha, dengan investor swasta, kita juga mendorong swasta juga untuk mendorong lebih lanjut pengembangan dari ini juga. Nah, terus terang untuk mendukung ini kan nanti ada perlu dukungan bahan baku lainnya. Nanti kita juga sedang mendorong juga gasifikasi batubara ini kita upayakan terus supaya bisa menghasilkan metanol, kemudian sumber-sumber bahan baku lainnya. Nah ini yang kita nanti bisa update program kita, karena ini kan terintegrasi dengan program lainnya. Nah kita sangat pemerintah sangat komitmen untuk mengembangkan itu. Kemudian, nah ini memang ini suatu langkah antara, jadi batas ini suatu langkah antara sambil menunggu karena DPR ini juga mempunyai dorongan untuk adanya undang-undang EBT. Jadi memang terus terang ini pengalaman kita untuk mendorong EBT ini bentukannya bukan dengan undang-undang juga. Walaupun kita sudah dibekali ya dengan undang-undang energi, itulah nomornya sama ya 30, dan undang-undang listrik 30, hanya 3 tahun. Kemudian undang-undang panas bumi, tapi bentukannya misalnya pungutan air, ini juga undang-undang juga, undang-undang mengenai air, pengelolaan air, kemudian juga undang-undang pemerintah daerah. Nah inilah menimbulkan kompleksitas. Mungkin dengan adanya undang-undang EBT ini akan memperkuat
tatanan dari regulasi yang sudah kita bangun. Apalagi dulu hanya permen, waktu permen itu untuk ruang geraknya sangat terbatas. Gitu. Nah dengan batas ini kita sudah mulai membangun sinergi tata kelola di dalam mendorong IPB. Karena ini menjadi temuan BPK juga bahwa tata kelola untuk IPB itu juga masih sangat lemah, koordinasi sangat lemah. Nah ini dengan batas ini mulai terbangun suatu instrumen untuk melakukan sinkronisasi dengan kementerian lembaga. Nah kalau nggak ada batas ini kan misalnya ada suatu kementerian untuk meningkatkan PNBP-nya, misalnya di PNBP-nya ternyata mengorbankan PBB, ini kan tidak ada sarana untuk itu. Nah, dengan adanya batas ini ada sarana untuk sinkronisasi. Nah ini menurut saya baik kalau ini kemudian nanti atas inisiatif DPR ini yang mendorong undang-undang PBB, nah ini kita arahkan ke sana juga. Kemudian ini juga sangat penting. Ini juga dalam kaitannya undang-undang ini bisa mendukung pengembangan IPB, tapi kita jangan jadi market saja gitu. Tapi kita harus bisa membangun industri. Sehingga industri ini ya notabene ya sekarang gampangannya begini ya. Kita itu kan dalam suasana normal itu kan kebutuhan listrik kita kan 6.000-7.000 megawatt ya. Tetapi kan kita nggak ada manufakturing pembangkit ya. Maksudnya pembangkit paling hanya sampai Cina ya. Nah, padahal kita kan kebutuhannya tinggi gitu. Nah, seperti inilah kita harapkan nanti dengan undang-undang ini bisa mendorong bagaimana industri-industri teknologi IPB juga berkembang. Nah, kita memang sudah mulai komunikasi dengan Komisi 7 untuk hal ini. Nah, ini pimpinan Komisi 7 sudah memberikan apa-apa nanti setelah proses akan mulai dibahas untuk RUU EPB. Terima kasih Mbak, kira-kira demikian. Terima kasih Bapak. Baik, demikian. Baik, 3 penanya sudah selesai semua dijawab. Sudah selesai sesi 1 dan kita akan masuk ke sesi 2. Kami akan kembali membacakan pertanyaan yang masuk di kolom Q&A. Yang pertama kami akan panggil kembali dari Kontan, Mas Ridwan Mulyana. Mas Ridwan menanyakan tentang update rancangan Perpres, kompensasi eksplorasi panas bumi, dan terkait proyek kelistrikan EBT dengan kaitannya RUPTL. Dari Kontan, Mas Ridwan. Apa sudah mendengar suara saya? Dan suara Mas Ridwannya belum masuk? Ya, Mas Ridwan dari Kontan. Halo Mas. Ya, selamat siang Pak Haris, Pak Toto, Bu Ida, dan yang lainnya. Izin nanya Pak, untuk penegasan lagi, berarti yang tadi itu Perpres EBT kira-kira bisa terbitnya di kapan ya Pak ya? Misalnya di bulan kapan atau mungkin masih di triwulan sekarang apa di akhir tahun tuh Pak? Terus yang kedua, khusus mengenai panas bumi Pak, kalau salah mohon dikoreksi, itu kan berarti skema kompensasinya itu seperti cost recovery di hulu migas ya Pak ya? Mungkin kalau salah mohon dikoreksi Pak. Nah, kalau di hulu migas kan ada lembaga yang mengawasi dan mengelolanya itu Pak, SKK Migas ya Pak. Nah, nanti kalau di panas bumi itu nantinya ada lembaga baru lagi atau melalui SDM langsung? Terus yang ketiga, terkait dengan proyek dan target EBT ini, dengan adanya COVID-19 dan penurunan demand listrik, ada perubahan di RUPTL yang sekarang nggak Pak? Ada revisi RUPTL lagi nggak? Itu aja sih Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Ridwan pertanyaannya. Oke. Terima kasih Mas Ridwan. Maaf nih kepada Mas Ridwan dan juga rekan-rekan wartawan lainnya. Kalau saya kadang-kadang jawabnya itu tidak terjawab pun di dalam telepon maupun WA. Responnya lama. Karena ini kita sedang mengejar pencapaian agar itu cepat selesai karena saya dari Pak Menteri. Namun biasanya kita jawab walaupun agak terlambat. Nah, saya memang
tidak bisa memastikan bahwa ini kapan, yang penting itu as soon as possible. Gitu. Namun ini perkembangan komunikasi dengan kementerian lembaga terkait sangat bagus. Ya kita harapkan itu nggak sampai akhir tahun lah selesai. Nah, mungkin dalam waktu dekat bisa diselesaikan gitu. Nah ini yang terus terang dengan komunikasi dengan kementerian lembaga ini sangat baik sehingga beberapa isu juga kita selesaikan. Karena terus terang EBT ini kan juga tidak hanya kepentingan Kementerian SDM juga, tapi Kementerian Sosial juga misalnya. Kementerian Sosial ini kan berkepentingan bagaimana industri misalnya swasta yang sekarang impor. Kalau ini terbangun kan menjadi prestasinya Kementerian Sosial juga kan. Nah, kemudian kalau ada investasi, nah investasi ini kan daerah-daerah, Kemendagri, kemudian BKPM ini kan juga menikmati juga. Nah inilah yang benefit dan juga cost-nya itu yang juga kita komunikasikan juga bagaimana kemudian ini kita tuangkan di dalam regulasinya. Jadi kita harapkan sesegera mungkin bisa diselesaikan. Namun katanya yaitu saya hanya bisa menjawab asal-asal dulu ya, SMS positif. Kemudian untuk panas bumi ini nanti juga dengan migas. Jadi kita lebih simpel bahwa yang sekarang dilakukan oleh pemerintah ini data akuisisi. Jadi data akuisisi itu baik geologi, itu dilakukan dengan dana pemerintah, dilakukan oleh badan geologi dan juga lembaga yang kompeten sampai dengan pembuatan selimpul. Kalau dengan pembuatan selimpul dan standar satu bulan standar itu kita sudah bisa mendeteksi berapa temperatur. Karena di panas bumi yang mungkin ada temperatur dan misalnya reservoir tekanan. Dan juga permeabilitas secara juga. Nah inilah sehingga dengan adanya informasi itu, biaya eksplorasi pemboran berikutnya yang akan dilakukan oleh para pengembang ini menjadi lebih murah juga gitu. Nah dan ini yang nanti akan dikompensasi oleh pemerintah. Gitu. Nah untuk mengawasi itu kita nanti ada tim teknis di kementerian di sini di JNPTKI itu di Direktorat Panas Bumi yang bekerja sama dengan Badan Geologi. Nah, ini hanya mengawasi di situ dan cukup. Kemudian dananya APBN yang alhamdulillah untuk 2021 sudah masuk dalam pagu indikatif dan siap dilaksanakan itu. Kemudian untuk RUPTL terus terang ini saya tidak berani menjawab karena ini sedang kita bahas sama-sama bagaimana intinya memang sekarang sedang turun ya, memang demand kita turun. Tetapi perkembangan ke depan ini kan juga perlu dipertimbangkan juga. Nah, perkembangan ke depan inilah yang kita juga mendengarkan masukan dari berbagai konsultan, berbagai institusi, apa itu dari dalam negeri maupun juga dari luar seperti McKinsey ya kan, apa itu Atu Doolittle dan lain-lain, bagaimana memprediksi ekonominya. Nah seperti tadi saya sampaikan, bahkan kalau untuk yang biofuel itu ternyata walaupun turun tapi nggak signifikan juga dan sekarang sudah mulai recovery juga gitu. Artinya ekonomi ini sudah mulai menggeliat juga. Nah EBT ini terus terang kita juga kita dorong dengan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Nah misalnya ya ini kita sudah koordinasi dengan KKP, kita sinergikan PLT tenaga surya dengan cold-storage yang dibangun oleh KKP. Nah ini kemudian kita lihat bagaimana model pengolahannya, keekonomiannya, dan kelihatannya keekonomian masuk. Ini yang kita dorong. Pengembangan cold storage di daerah. Kan terus terang, kita itu kan, nah ini saya juga belajar perikanan juga nih ya. Jadi potensi perikanan kita itu cukup besar, 500.000 ton per tahun.
Nah, cold storage untuk menampung 100 ton itu perlu sekitar 300-an sampai 400 kilowatt peak solar energi. Nah, ternyata sekarang itu cold storage itu belum merata, masih banyak daerah-daerah itu yang potensi ikannya besar, namun cold storage masih terbatas. Nah, inilah yang nanti kita kerjasama dengan, saya sudah ketemu Pak Sekjennya, kemudian Dirjennya KKP, kita akan kembangkan. Mulai tahun ini, cold storage-nya sebagian ya, karena APBN kan kecil, tapi kita membuat model. Kita ada 14 lokasi yang akan kita sinergikan antara PLTS dengan cold storage. Ada 14. Kemudian kita juga kembangkan juga daerah-daerah yang pelabuhannya belum siap. Ini kita dorong dengan mobile cold storage. Mobile cold storage itu seperti, ya gampangannya seperti apa itu, kontainer, tetapi fungsinya bisa mendinginkan, dan energinya dari PLTS dengan baterai. Nah, ini kita bisa dikembangkan di daerah-daerah yang memang pelabuhannya itu belum well established, dan banyak kita. Nah, ini kalau kita kembangkan, ini potensinya bisa 1000 mega juga gitu loh. Itu satu. Kemudian PUPR ini kan juga ada program 1 juta rumah ya. 1 juta rumah ini kalau kita kita dorong dengan PLTS kan lumayan juga gitu. Jadi mohon maaf. Jadi ya artinya itu potensi demand untuk EBD itu juga cukup besar. Jadi tidak hanya tergantung kepada demand yang ada juga gitu. Ya, artinya apa? Jadi memang di satu sisi karena industri, kegiatan ekonomi turun dengan adanya COVID, tapi kita juga mempunyai strategi bagaimana mengembangkan EBD sekaligus dengan mendorong pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Nah, inilah yang sedang kita godok di dalam RUPTL. Makasih. Baik, demikian Mas Irfan, semua pertanyaannya sudah terjawab ya. Di awal-awal suaranya kurang jelas, Pak. Boleh minta penegasan lagi, Pak? Halo? Ya, gimana Mas Riwan? Halo? Di awal-awal suaranya agak kurang jelas, Pak. Berarti untuk kasih buat panas bumi itu ada tim teknis yang dibentuk antara Badan Geologi dan Direktorat Panas Bumi, Pak? Gitu, Pak. Oh iya, betul. Jadi nanti di Bu Ida, dan itu nanti kita juga di backup oleh tenaga ahli profesional. Baik dari perguruan tinggi setempat, misalnya dari UI itu kan ada ahli panas bumi, dari ITB kan. Kemudian jadi New Zealand itu juga akan menyiapkan tenaga ahlinya juga. Baiklah. Waduh. Oke. Ya. Mbak, makasih Mbak. Makasih Pak Toto. Baik, terima kasih. Ya. Pertanyaan selanjutnya kami bacakan dari Jakarta Post, Norman Harsono. Pertanyaan Mas Norman terkait, lumayan banyak pertanyaannya Mas Norman. Pertanyaannya terkait proyeksi investasi EBTKE, program Green Booster PLN, update PLTS Cirata dan PLT Kayan, juga tentang program pemasangan PLTS atap di gedung publik. Baik, Mas Norman sudah dengar suara saya? Halo? Ya. Baik, silakan Mas Norman disampaikan pertanyaannya secara langsung. Baik, selamat siang Pak Toto dan Bapak Ibu dari Dijen EBTKE, Norman dari Jakarta Post. Pertanyaan pertama dan kedua untuk Pak Toto, berapa proyeksi investasi EBTKE untuk tahun ini pasca COVID? Di awal tahun kan 2,3 miliar dolar, tapi IEA juga proyeksi bahwa investasi sedunia akan turun sekitar 9% tahun ini dibanding tahun lalu. Kita kalau Indonesia sendiri outlook-nya gimana?
dan kenapa? Kedua, tadi terkait Green Booster PLN, ada beberapa proyek mau dikembang seperti waduk, seperti LTS. Tapi dari mana PLN akan mendapat dana untuk proyek-proyek ini? Apakah mungkin ada dana yang disampingkan dari dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) untuk program-program EPTKI, termasuk apabila di luar proyek PLN? 3, untuk Pak Haris, ingin update Pak 2 proyek EBT yang besar, yaitu pengembangan PLTS Terapung Cirata dan PLTA Kayan. Dan terakhir untuk Bu Dewi, mau update tentang program pemasangan PLTS atap untuk 800 gedung publik itu. Demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Hotman. Oke, makasih Pak Norman. Ya memang dengan kondisi ekonomi sekarang ini ya, investasi memang menurun. Nah, hanya seperti saya sampaikan tadi, bahwa ke depan ini pandangan global ini mulai beralih kepada EBT. Jadi prospek EBT sangat bagus sekali gitu. Nah, ini memang di satu sisi, ini kan pengembangan EBT itu agak beda dengan misalnya gas, ya, mungkin juga minyak. Ini memerlukan long term kontrak gitu. Nah, kalau EBT kan nggak terlalu long term kontrak gitu, ya kan? Ya mungkin yang proyek-proyek besar juga seperti itu. Kemudian juga teknologinya ini juga perkembangannya luar biasa sehingga harganya juga menjadi kompetitif. Namun ini yang perlu kita create marketnya gitu. Makanya itu kita juga akan meng-create market yang sebesar-besarnya. Antara lain yaitu tadi misalnya kita akan mulai pengadaan yang besar-besar di Sumatera, paling tidak 200 mega untuk PLTS. Dan ini kita meniru yang dikembangkan Kamboja ya, 60 mega tetapi bisa 3,8 sen. Nah, kemudian juga konsep-konsep pengadaan nanti juga demikian sehingga ekonomi upscale-nya masuk. Nah, untuk transformasi ini memang perlu waktu, ya kan, bagaimana mengubah ini menjadi konsep-konsep restructuring dan refocusing tadi yang mungkin perlu waktu 1-2 tahun. Mungkin sekarang agak turun sedikit, tetapi tahun depan kita bisa dorong lebih ini lagi melalui ya program tadi, misalnya dengan cold storage, dengan industri perikanan, ya kan. Kemudian kita sinergikan dengan industri smelter. Industri smelter ini terutama yang untuk menghasilkan baterai ini permintaannya luar biasa gitu. Karena dengan perkembangan EV di luar negeri, di luar ini luar biasa dan kebutuhan baterai Indonesia yang alhamdulillah salah satu sumber utama nikel atau komponen-komponen baterai itu ya di kita gitu. Nah ya, dan untuk mengembangkan industri tadi memerlukan energi yang murah. Nah inilah yang merupakan strategi positioning yang bisa kita lakukan untuk investasi di EBT, baik kepada angka tetapi kalau melihat terus terang kita juga ini fitcon dengan para player dari berbagai negara. Kemarin kita ya dengan negara-negara dengan UK, kemudian dari Prancis, Jepang. Ini mereka sangat optimis melihat potensi di kita gitu. Ya, itu kaitannya dengan investasi. Kemudian dana Green Booster dari mana lain kita harapkan ini dengan situasi perubahan situasi ini, misalnya harga semakin baik, ini kemudian risiko bisa ditekan melalui instrumen-instrumen kebijakan ini. Ini saya optimis nanti PLN ini bisa mendapatkan dari mitra, dananya dari mitra itu pendanaan-pendanaan untuk investasi di sini gitu. Bahkan kalau memang ini untuk daerah-daerah yang memang
PLN belum masuk, nanti Pak Menteri sudah mempunyai kebijakan untuk mengembangkan wilayah usaha atau off-grid system. Nah, di dalam off-grid system inilah kita kombinasikan antara investasi off-taker-nya, ekonominya, dengan listriknya, yaitu tadi kluster-kluster ekonomi tadi ya, misalnya di daerah-daerah, misalnya pulau-pulau di Indonesia bagian timur, kita bangun Posurit, kemudian kita bangun PLTS-nya, excess power-nya itu nanti untuk masyarakat di luar itu. Dan ini menurut perhitungan kita nanti Pak Haris punya model-model perhitungan sangat ekonomis. Nah, kalau di per cluster itu misalnya untuk industri perikanan itu bisa butuh 10 mega gitu, untuk satu pulau ya. Nah, satu pulau itu bisa aja 3-4 lokasi gitu. Ya kalau misalnya Pulau Selayar, Pulau K, kemudian daerah-daerah Ambon, kemudian daerah-daerah Maluku Utara. Ya kalau di situ per pulau itu bisa 50 mega kan lumayan. Nah kalau ada berapa ratus pulau di sana kan, nah ini yang memang saya sampaikan tadi, kita perlu melakukan restructuring and refocusing gitu. Jadi kita melihat potensi-potensi seperti itu, dan kita sudah koordinasi dengan KKP, ya, dengan Kemendes, kemudian juga dengan koperasi, ya, dengan koperasi, kemudian Bappenas. Nah, Bappenas itu nanti roadmap-nya, nanti akan kita buat roadmap makronya dengan Bappenas. Sehingga ini program-program ini masuk di dalam program strategis nasional. Gitu. Nah, dan dengan demikian ini otomatis pendanaan ini juga bisa kita peroleh. Di samping seperti tadi saya sampaikan, kita juga sedang mengupayakan ada semacam sistem dan mekanisme bagaimana bisnis atau industri EBT itu bisa akses kepada pendanaan murah. Ini strategi kita. Mungkin selanjutnya Pak Haris, Pak Haris. Terima kasih Pak Dirjen. Yang kaitannya dengan PLTS Cirata dan PLTA Kayan. Untuk yang PLTS Cirata, kita sudah tahu kapasitas yang akan dibangun di sana adalah sekitar 145 mega PLTS terapung. Dan progres sampai saat ini, mereka melakukan persiapan untuk EPC-nya, procurement EPC-nya. Kita berharap dengan procurement EPC ini mungkin mudah-mudahan bisa selesai di 2020, sehingga konstruksi bisa dilakukan di 2021 dan harapannya di 2022, mungkin di awal tahun kalau bisa sudah bisa COD. Itu harapan kita untuk yang PLTS Cirata. Untuk yang Kayan di daerah Kalimantan Utara ini sebenarnya ada beberapa potensi pengembang hidro. Salah satunya memang Kayan Hidroenergi, tetapi di sana juga sedang berproses Kayan Hidropower Nusantara atau KHN, dan ada beberapa lagi yang lainnya. Nah, untuk yang Kayan Hidroenergi yang saat ini mempunyai progres yang lebih maju dibanding yang lain, Kayan Hidroenergi ini sudah mendapatkan wilayah usaha di daerah Sangkulirang, di daerah Sangkulirang di Kalimantan Timur, mungkin sekitar 200-an kilometer lebih dari PLTA Kayan nantinya. Nah, seperti kita ketahui bahwa Kayan ini, Kayan Hidroenergi ini akan membangun sekitar 9.000 megawatt. Namun di tahap pertama mungkin mereka akan membangun 600 sampai 900 megawatt untuk dipakai di kawasan industri, kawasan Wilus wilayah usaha tadi di Sangkulirang. Saat ini konstruksi belum dibuat atau belum dibangun karena masih menunggu salah satu tahap, yaitu dari Komisi Keamanan Bendungan. Nah, memerlukan rekomendasi dari Komisi Keamanan Bendungan untuk bisa segera
melakukan konstruksi. Dan itu kita harapkan bisa segera selesai untuk bisa melanjutkan prosesnya. Kemudian yang lainnya misalnya PLTA Hydropower Nusantara, KHN, Kayan Hydropower Nusantara, saat ini sudah berproses juga untuk melakukan, ya mereka juga ingin meminta wilayah usaha, dan rencananya mereka akan mensuplai listrik ke kawasan industri dan pelabuhan internasional KIPI di Kalimantan Utara. Namun sekarang semuanya masih berproses untuk itu. Demikian, Pak. Terima kasih. Baik, demikian Mas Norman. Ya Pak Norman ya, jadi hanya terjadi beberapa refocusing kegiatan, seperti tadi arahan Pak Dirjen disampaikan bahwa kegiatan PBN juga menggerakkan perekonomian, sehingga ini ada beberapa kegiatan yang sebetulnya unitnya yang untuk gedung pemerintah kita ada beberapa ditambahkan untuk kegiatan PLTS rooftop untuk cold storage. Jadi kegiatan ini tetap dilaksanakan, mungkin saat ini sedang dilelang. Nah ini targetnya itu menjadi untuk PLTS rooftop itu adalah 180 unit dan PLTS cold storage-nya adalah 16 unit. Demikian Pak Norman. Terima kasih. Terima kasih. Saya tambah sedikit, Mas Norman. Jadi inilah masuknya. Sorry, ini saya tambah sedikit, Mas Norman. Jadi yang untuk PLTS atap ini bagian dari restructuring tadi, karena 800 ini kan dalam situasi COVID ini kan agak susah ya kan. Begitu ke daerah kita harus nginep dulu 14 hari ya kan, baru ini dulu lagi balik 14 hari ya ini mengingat perkembangan ini maka kita restructure untuk yang fasilitas sosial yang besar-besar dulu gitu loh. Dan untuk yang menghasilkan nilai tambah, yaitu dengan cold storage tadi. Nah, karena cold storage nggak bisa kecil-kecil juga, karena kan kapasitas 100 itu kan perlu 300 kW, 200 kW itu. Nah, inilah yang kita rasa demikian. Nah, sebagian dana ini kemudian juga dipakai untuk mengembangkan kegiatan lain yang memang strategis untuk situasi seperti ini. Namun untuk berikutnya kita harapkan tahun depan sudah situasi membaik. Ini yang rencana tahun ini kita geser tahun depan gitu. Di samping untuk yang cold storage tetap kita lakukan dan juga yang untuk menghasilkan nilai-nilai tambah tetap kita lakukan. Gitu. Jadi kira-kira demikian. Gitu. Boleh Pak, untuk investasinya apakah ada perkiraan berapa akan turun dibanding tahun lalu atau dari target tahun ini? Nah, ini yang sedang kita hitung-hitung itu. Turunnya itu seberapa jauh, ini kan kalau sekarang kan masih lumayan kan, masih ada beberapa bulan itu. Namun, ya seperti tadi saya sampaikan, terus terang ada beberapa investor yang tertarik untuk berinvestasi juga, untuk misalnya ya, untuk pertambangan. Nah, pertambangan itu sekarang banyak menggunakan genset. Walaupun solar sekarang murah, ini kan mulai naik lagi nih. Kemudian juga logistiknya juga mahal. Nah, mereka tertarik untuk memasang PLTS untuk biaya operasinya, gitu loh. Dan ini sudah beberapa, bahkan di daerah di mana ya Kaltara itu ada tambang batu bara yang kolamnya itu sudah dipasangin PLTS. Itu sampai 250 kW ini akan ditingkatkan sampai 1 mega untuk kebutuhan operasi di situ gitu. Nah ini cukup ini. Kemudian juga yang tertarik untuk mengembangkan biomasa ini juga cukup berkembang karena ini nanti dikaitkan dengan perubahan ekonomi dengan perkembangan ekonominya setempat. Nah ini yang kita sedang hitung-hitung juga gitu. Ya. Jadi mohon maaf kita belum bisa memberikan angka pastinya gitu. Karena memang ada perubahan yang signifikan gitu. Jadi yang dulu mengandalkan
demand yang ada, kita juga akan mengubah, bahkan kita menciptakan demand itu. Nanti begitu roadmap-nya jadi, kita pasti komunikasikan. Terima kasih. Terima kasih, Mas Norman. Terima kasih, Mas Norman. Mengingat waktu yang sebentar telah usai, pertanyaan terakhir kami bacakan saja. Pertanyaan terakhir dari Reuters, Mbak Bernadette Christina. Pertanyaannya terkait co-firing biomasa di PLTU. Tahun ini potensinya berapa volume konsumsi batu bara yang bisa dikurangi? Apakah ke depan akan ada semacam mandatory co-firing di PLTU untuk meningkatkan penggunaan EBT? Izin Bapak Dirjen sekaligus sebagai closing statement dan menjawab pertanyaan dari Mas Rio Indrawan dari Dunia Energi. Closing statementnya mungkin terkait bagaimana respon pelaku usaha dengan adanya draft peraturan Presiden terkait EBT. Oke. Untuk co-firing itu gampangannya gini. Jadi maksimum itu sekarang kita optimis bisa 5%. Tapi kita mulai 3% dulu. Nah 3% ini saya lupa kapasitasnya berapa ya Bu Baby. Kan itu ada Python, ada 7 ya, BJB itu ada 9 PLTU yang siap untuk. Nanti mungkin tertulisnya kita kirim ya untuk ke Mbak Bernadette. Kemudian Indonesia Power juga siap juga untuk co-firing ini dengan sekaligus mengolah sampah Citarum. Makanya itu kita kerjasama dengan Kementerian PUPR mengerjakan proyek Citarum Harum. Nah Citarum Harum ini nanti sampahnya diolah menjadi peletnya co-firing di PLTU sekitar sekitar wilayah di sini, ada di Tangerang, ada di Indramayu, ada beberapa itu ada sekitar 5 PLTU yang bisa akses dari Citarum Harum. Nanti detailnya nanti disampaikan Bu Febi ya untuk potensi ini. Nah, kita yang sedang lakukan sekarang ini adalah regulasinya. Bagaimana regulasi untuk mendukung itu semua gitu. Kita sedang siapkan akademik papernya, kita bekerja sama dengan Menko Marves, KLHK, kemudian juga penelitian untuk menyusun regulasi ini. Tetapi gampangannya yaitu kalau berapa megawatt PLTU-nya, kemudian kebutuhan batu baranya berapa, lah dikalikan aja 5% lah, 5% dari batu bara. Itulah potensi dari co-firing. Dan alhamdulillah ini uji coba BJB berjalan dengan baik, kemudian co-firingnya Indonesia Power juga cukup baik di NTB, bahkan termasuk kita uji spek, uji emisi, dan lain-lain, ini on spek semua. Nah, ini Bu Febi, Direktur Bioenergi sedang mengurus SNI-nya, termasuk regulasi-regulasinya. Dan itu yang untuk co-firing. Kemudian untuk yang Perpres EBT ini memang kita susun bersama-sama dengan para pelaku usaha. Jadi kita komunikasikan, bahkan kita hitung bersama, kita melakukan benchmarking terhadap proyek-proyek yang ada. Jadi mestinya itu menurut saya pelaku usaha juga mendukung Perpres ini gitu. Dan ya itu tadi di dalam pembahasan dengan pelaku usaha kita hitung-hitung potensi proyeknya sampai kepada harganya, kemudian bagaimana mengatur itu di dalam RPPS-nya. Memang yang dalam hal dunia usaha ini kan ada yang kuat, ada yang lemah. Nah inilah yang nanti akan kita fasilitasi agar supaya dunia usaha ini mempunyai kredibilitas yang cukup baik, sehingga dengan tanda petik bankable bagi dunia pendanaannya gitu. Nah inilah yang kita akan fasilitasi bagaimana agar supaya kita bisa akses kepada pendanaan yang murah, sehingga ini menurunkan biaya dari EBT itu sendiri, kemudian juga memfasilitasi agar
proyek-proyek yang dibangun itu juga bankable. Jadi memang ini hubungannya tidak linier, tapi ada timbal baliknya dengan upaya-upaya yang kita lakukan. Kira-kira demikian, Mbak Bernadette. Baik, terima kasih Bapak Dirjen. Semua pertanyaan sudah terjawab dan sesi tanya sudah berakhir, juga mengingat waktu yang terbatas, maka kita sudah berada di akhir acara. Demikianlah kegiatan jumpa pers virtual kita siang hari ini. Kami akan terus mengupdate berbagai perkembangan dan informasi terkini kepada rekan-rekan media. Mohon maaf jika masih ada pertanyaan yang belum terjawab, tapi kami akan mencoba untuk menjawab secara tertulis maupun secara bahan kepada teman-teman media. Setelah kegiatan ini kami akan segera mengirimkan via email dan membalas via WA group kepada teman-teman media untuk siaran pers dan bahan materi paparan pada siang hari ini. Baik, teman-teman juga dapat mengakses informasi terkini EBTKE melalui website dan media sosial resmi Ditjen EBTKE dan Kementerian ESDM. Terima kasih atas kehadiran dan antusiasme, terutama untuk rekan-rekan media yang kami banggakan. Dengan mengucap Alhamdulillah, kita akhiri jumpa pers virtual pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.